Hai, perkenalkan saya Mustafia Marslina Manik dengan NIM F1C221028 dari Prodi Matematika R002. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi Poisson, di mana tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester metode statistika yang diampuh oleh Ibu Bunga Mardotila, SSI MStat. Yang pertama, saya akan membahas pengertian distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi, yang ditemukan oleh S.D. Poisson pada tahun 1781 sampai 1841, yaitu seorang ahli matematika bangsa Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random diskrit. Jadi, distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X atau X diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau di suatu daerah tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri distribusi Poisson. Ciri-cirinya yang pertama yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau besarnya daerah tersebut dan tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi di luar interval waktu atau daerah tersebut. Dan yang ketiga yaitu probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Kemudian, syarat distribusi Poisson. Di sini terdapat 4 syarat distribusi Poisson. Yang pertama, variabel acak X adalah jumlah kemunculan suatu peristiwa selama beberapa interval. Yang kedua, kejadian harus acak. Kemudian yang ketiga yaitu kejadian harus independen satu sama lain. Dan yang keempat yaitu kejadian harus didistribusikan secara seragam selama interval yang digunakan. Selanjutnya, berikut merupakan contoh peristiwa distribusi Poisson. Peristiwa datangnya kendaraan yang lewat dalam suatu interval waktu di suatu ruas jalan. Dari peristiwa tersebut dapat diamati hal-hal berikut. Yang pertama, tingkat kedatangan rata-rata kendaraan dapat dihitung berdasarkan data masa lalu. Yang kedua, tingkat kedatangan rata-rata kendaraan persatuan waktu adalah konstan. Yang ketiga, banyaknya kedatangan kendaraan dalam suatu interval waktu tertentu merupakan peristiwa independen atau bebas. Yang keempat, probabilitas kedatangan kendaraan-kendaraan itu dalam suatu interval waktu adalah sangat kecil dan dapat dikatakan mendekati nol. Selanjutnya, distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal berikut. Yang pertama, menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, panjang tertentu, seperti menghitung probabilitas dari yang pertama, banyaknya penggunaan telepon per menit atau banyaknya mobil yang lewat selama 5 menit di suatu ruas jalan. Yang kedua, banyaknya bakteri dalam 1 tetes atau 1 liter air. Yang ketiga, banyaknya kesalahan ketik per halaman sebuah buku. Dan yang keempat, banyaknya kecelakaan mobil di jalan tol selama minggu pertama bulan Oktober. B. Menghitung distribusi binomial apabila nilai N besar sama dari 30 dan P kecil dari 0,1. Kemudian saya akan menjelaskan rumus distribusi Poisson. Yang pertama, rumus probabilitas Poisson suatu peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson dirumuskan dengan Px sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat negatif mu per X faktorial. Keterangannya, X di sini merupakan rata-rata atau mean, dan sering juga ditulis dengan lambda. Dan X di sini merupakan jumlah kemunculan suatu peristiwa selama beberapa interval. Dan E di sini merupakan basis logaritma natural, yang nilainya sama dengan 2,71828.
Jika dalam distribusi binomial kadang nilai N cukup besar, namun peluang terjadinya A sangat kecil, sehingga dapat dilakukan pendekatan dengan distribusi Poisson. Contohnya ketika dua kondisi terpenuhi, yaitu N besar sama dengan 50, sedangkan NP kecil dari 5. Pendekatan dengan distribusi binomial, maka mu sama dengan N dikali P. Selanjutnya, probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson dirumuskan dengan P X besar sama dengan X kecil sama dengan E pangkat negatif lambda dikali T dikali lambda dikali T pangkat X per X faktorial. Keterangannya di sini, lambda merupakan tingkat kedatangan rata-rata persatuan waktu. T di sini banyaknya satuan waktu, dan X banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu. Kemudian E merupakan bilangan alam atau bilangan natural yang nilainya 2,71828. Contoh soal yang pertama, sebuah toko alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Jika permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitas untuk penjualan berikut? Yang A, 0 lampu TL, yang B, 3 lampu TL. Maka penyelesaiannya di sini diketahui lambdanya sama dengan 5, E pangkat negatif 5 sama dengan 2,71828 dipangkatkan negatif 5, dan hasilnya 0,00674. Yang pertama kita mencari 0 lampu TL, X-nya sama dengan 0. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus, yaitu mendapat PX sama dengan 0 sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat negatif lambda dibagi X faktorial. Tinggal kita masukkan saja, lambdanya tadi 5, kita masukkan 5, X-nya 0, berarti pangkat 0, dikali E-nya pangkat negatif 5, per X-nya 0 faktorial. Jadi hasilnya 1 dikali 0,00674 dibagi 1, dan diperolehlah hasil 0,00674. Kemudian kita akan mencari 3 lampu TL, di mana di sini diketahui X-nya yaitu 3. Tinggal dimasukkan ke rumus, PX sama dengan 3 sama dengan 5 dipangkat 3 dikali E pangkat negatif 5 dibagi 3 faktorial sama dengan 125 dikali 0,00674 dibagi 6, dan diperolehlah hasil akhirnya 0,14. Kemudian saya akan menjelaskan rumus probabilitas distribusi Poisson kumulatif. Probabilitas Poisson kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa Poisson lebih dari 1. Probabilitas Poisson kumulatif dapat dihitung dengan rumus PPK atau singkatan dari probabilitas Poisson kumulatif sama dengan sigma di mana n X sama dengan 0, lambda pangkat X dikali E pangkat negatif lambda dibagi X faktorial sama dengan sigma di mana n X sama dengan 0, Px besar sama dengan X kecil, dan diperolehlah rumus akhir yaitu PPK sama dengan Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 ditambah sampai seterusnya sampailah Px sama dengan n. Contoh soal yang pertama, sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40 watt setiap hari 5 buah. Permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson. Yang pertama, tentukan probabilitas penjualan paling banyak 2 lampu. Yang kedua, andaikan persediaan stok lampu sisa 3, berapa probabilitas permintaan lebih dari 3 lampu? Penyelesaiannya, di sini diketahui lambdanya sama dengan 5,
E pangkat negatif 5 sama dengan 2,71828 dipangkat negatif 5 sama dengan 0,00674. Kemudian yang pertama, paling banyak 2 lampu. Jadi, X-nya di sini yaitu 0, 1, dan 2. Tinggal kita masukkan ke rumus. Px sama dengan 0, 1, 2 sama dengan sigma, di mana 2x sama dengan 0, Px besar sama dengan x kecil sama dengan Px sama dengan 0 tambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Dan diperolehlah hasil akhirnya yaitu 0,125. Yang kedua, permintaan lebih dari 3 lampu. Berarti X-nya di sini besar sama dari 3. Tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu 1 dikurang sigma, di mana Nx sama dengan 0, Px besar sama dengan x kecil. Tinggal kita masukkan X-nya tadi besar sama dari 3. Kita masukkan di sini 1 dikurang Px sama dengan 0 sampai ke Px sama dengan 3. Dan diperolehlah hasil akhirnya 0,735. Contoh soal yang kedua, suatu mesin diturunkan untuk diperbaiki rata-rata 2 kali sebulan. Penurunan mesin lebih dari 4 kali menyebabkan rencana produksi tidak tercapai. Jika penurunan mesin mengikuti proses Poisson, berapa probabilitas rencana produksi tidak tercapai? Penyelesaiannya, yang pertama kita mengetahui lambdanya sama dengan 2. E-nya berarti di pangkat minus 2, yaitu 2,71828 pangkat negatif 2 sama dengan 0,135. Tinggal kita masukkan ke rumus. Karena di sini kita mengetahui X-nya lebih dari 4 kali. Maka diperolehlah 1 dikurang Px sama dengan 0, ditambah Px sama dengan 1, ditambah Px sama dengan 2, ditambah Px sama dengan 3, dan Px ditambah Px sama dengan 4. Diperolehlah 1 dikurang 0,947. Dan hasilnya yaitu 0,053. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumus dari distribusi Poisson sebagai pendekatan distribusi binomial. Distribusi Poisson sebagai pendekatan distribusi binomial dirumuskan dengan Px besar sama dengan x kecil sama dengan n dikali P pangkat x dikali E pangkat negatif n dikali P dibagi x faktorial, di mana NP di sini merupakan rata-rata distribusi binomial. Contoh soal, sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan memerlukan perbaikan. Gunakan pendekatan Poisson dan binomial. Penyelesaian yang pertama yaitu dengan menggunakan pendekatan Poisson. Diketahui di sini n sama dengan 20, P sama dengan 0,02, dan X-nya sama dengan 3. Seperti yang kita ketahui tadi, rumusnya yaitu P X besar sama dengan X kecil sama dengan N dikali P pangkat X dikali E pangkat negatif N dikali P dibagi X faktorial. Tinggal kita masukkan X-nya sini sama dengan 3, N-nya di sini 20, P-nya 0,02, X-nya 3 dikali E-nya yaitu ketentuannya tadi 2,71828 dipangkat negatif N dikali P 20 kali 0,02 dan X-nya di sini 3, berarti 3 faktorial. Tinggal kita kalikan 20 kali 0,02 0,4, 20 kali 0,2 0,4. Jadi tinggal kita pangkatkan, hasilnya 0,4 dipangkat 3 hasilnya 0,064 dikali 2,71828 dipangkat negatif 0,4 yaitu 0,67032 dibagi 6.
Dan diperoleh hasil akhirnya yaitu 0,0072. Dan kemudian kita menyelesaikan dengan pendekatan binomial, di mana kita diketahui N sama dengan 20, P sama dengan 0,02, X sama dengan 3, dan di sini bedanya di Q. Kalau di sini diketahui Q sama dengan 1 dikurang 0,02, dan diperolehlah 0,98. Rumus dari pendekatan binomial ini yaitu P X besar sama dengan X kecil sama dengan X kombinasi N dikali P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X. Px sama dengan 3, karena X-nya 3 di sini, kita masukkan ke sini, sama dengan X kombinasi N, X-nya 3, N-nya 20, dikali 0,02 dipangkat 3, dikali 0,98 pangkat 20 dikurang 3, dan hasilnya 3 kombinasi 20 diperolehlah hasil 1140. 0,02 dipangkat 3 hasilnya 0,000008, dan 0,98 pangkat 20 kurang 3 yaitu 0,71, dan diperolehlah hasil akhir yaitu 0,0065. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan rata-rata, variansi, dan simpangan baku distribusi Poisson. Distribusi Poisson memiliki rata-rata atau mean, variansi, dan simpangan baku sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata, yaitu rumusnya EX sama dengan mu, sama dengan lambda, dan juga sama dengan N kali P. Yang kedua, variansi, rumusnya yaitu E X dikurang mu pangkat 2 sama dengan to kuadrat sama dengan N dikali P. Dan yang terakhir yaitu simpangan baku, rumusnya to sama dengan akar dari lambda atau akar dari N dikali P. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.